Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah majlis rutinan malam Ahad yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan nikmat anugerah yang tak terhingga, sehingga pada malam Ahad, malam ini kita semua dimudahkan langkah kita untuk menghadiri salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian hadis Arba'in Nawawi yang mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menambahkan kecintaan kita kepada syariat dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi syafaat, diakui menjadi umatnya, serta mendapatkan syafaatnya di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam ini kita sampai kepada hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di antara kalian melihat satu kemungkaran, satu perbuatan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya atau dengan jabatannya. Fa illam yastati, jika dia tidak bisa, fa bilisanihi, maka opsi yang kedua dengan lesannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak bisa dengan yang pertama ataupun kedua ataupun yang ketiga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan hal tersebut adalah iman yang paling lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang barusan kita baca, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, yang mana berisikan siapapun di antara kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat suatu kemungkaran dalam syariat, ketika melihat seseorang muslim melanggar aturan syariat, maka
hendaklah dia mencegah perbuatan kemungkaran tersebut, mencegah perbuatan kemaksiatan tersebut. Dalam suatu hari diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an berkeliling di kota Madinah, melihat keadaan penduduk orang Madinah dan mendengar suatu malam di dalam bilik rumah, di dalam pagar seseorang yang muntah, ya. Maka menyangka Sayyidina Umar bahwasanya orang tersebut meminum khamar dan melakukan sebuah perbuatan kemaksiatan dan dosa, ya, dan menaiki pagar rumah tersebut, ya, dan mendapatkan ada seorang perempuan, ya. Wa qala ya aduwallah, wahai musuh Allah, apakah engkau mengira bahwasanya Allah akan menutupimu dan engkau dalam kemaksiatan? Jadi Sayyidina Umar punya prasangka yang buruk bahwasanya orang yang ada dalam rumah tersebut telah melakukan satu kemaksiatan. Wa qala, maka seseorang yang ada di dalam rumah tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau diriku bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka engkau telah berbuat tiga kesalahan. Yang pertama, Sayyidina Umar mengatakan, apa kesalahanku? Padahal dia tujuannya baik tapi dilakukan dengan cara yang salah. Yang pertama, engkau mencari kesalahan kami, yaitu tajasus, mencari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dan di dalam agama Islam nggak boleh kita mencari kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, mencari-cari kesalahannya. Itu kan Sayyidina Umar berusaha menaiki tembok seseorang karena orang tersebut menurut prasangka Sayyidina Umar telah berbuat kemaksiatan. Yang kedua, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kesalahan, memata-matai kesalahan orang lain. Dan yang kedua, engkau mendatangi rumah bukan dari pintunya, mendatangi rumah lewat pagar, kan nggak sopan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika mau mendatangi rumah seseorang harus melewati pintunya. Itu kesalahan yang kedua. Dan engkau masuk ke rumah orang lain tidak izin, nggak mengucapkan salam, langsung Sayyidina Umar meloncati pagar seseorang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi juga, agar seseorang yang ingin masuk ke rumah orang lain minta izin dan mengucapkan salam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sungguh engkau telah benar, shadaqta wastaghfir lana, ampuni kesalahan kami, maafkan kesalahan kami, ya. Maka seseorang yang punya rumah yang disangka telah berbuat kemaksiatan dan dosa mengampuni Sayyidina Umar dan mendoakan ghafarallahu lana walaka ya Amirul Mukminin. Ini kan seorang pemimpin, seorang khalifah masih minta maaf, ya kan? Ya, padahal kan punya hak, wilayahnya. Tapi ketika seseorang yang rakyat biasa mengingatkan, maka Sayyidina Umar mau menerima. Padahal beliau seorang khalifah, ibaratkan sekarang seorang presidennya, ya. Tapi mau menerima dan permintaan maaf dari Sayyidina Umar. Orang tadi mau memaafkan, Sayyidina Umar juga mau minta maaf.
dan wajib menghilangkan atau memerintahkan amar ma'ruf dari satu kemungkaran kalau tidak membahayakan diri sendiri. Kalau tidak terjadi suatu hal yang membahayakan diri kita sendiri. Ya. Jadi seandainya tidak membahayakan diri kita, maka menghilangkan kemungkaran tersebut hukumnya wajib. Maka hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian masukkan diri kalian kepada hal-hal yang membinasakan. Jadi jangan sampai kita menghilangkan satu kemaksiatan tapi sampai menghilangkan diri kita atau nyawa kita. Tapi seandainya memang perjuangan kita itu memang karena Allah, perbuatan mungkar dari kita hilangkan meskipun dengan taruhannya nyawa, yaitu mungkin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kan sementara kita kan masih takut, ya. Mau menghilangkan kemungkaran takut jabatannya hilang, ya. Mau menghilangkan kemungkaran takut dimusuhi orang. Mau menghilangkan kemungkaran takut takut harta dan kekayaannya akan diambil oleh orang yang berbuat kemungkaran tadi. Ya, orangnya akan dendam. Ketika orang tadi berbuat kemaksiatan, baik itu minuman keras atau mau melakukan perbuatan mesum, kita larang, kadang masih mikir. Ya, orang tadi akan berbuat balas dan dendam. Tapi seandainya orang tadi punya jabatan, punya kekuasaan, atau punya sesuatu hal yang kuat, suatu power yang kuat untuk menghilangkan kemaksiatan, maka kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia menghilangkan kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya, dengan jabatannya yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia seorang yang punya kekuasaan dalam wilayah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Bahkan orang-orang terdahulu mereka tidak memperdulikan lagi apa yang akan menimpa dalam dirinya. Ya. Orang-orang terdahulu enggak peduli meskipun jabatannya akan hilang, meskipun kedudukannya akan dilengsarkan. Maka suatu hari ada seorang az-zahid, orang yang zuhud di zamannya Marwan ibnul Hakam. Dan Marwan ibnul Hakam ini seorang pemimpin yang zalim di zamannya. Wa kassaral malahi, dan seorang yang ahli zuhud ini merusak alat-alat musiknya. Ya. Merusak alat-alat yang musik yang melalaikan kepada Allah, yang bisa lebih-lebih yang mendatangkan kemungkaran, kemaksiatan. Maka karena dia seorang khalifah, amara ayulqa baina yadail aswad, diperintahkan, dihukum untuk dihukum di satu ruangan yang mana ruangan tadi terdapat ular, terdapat banyak ular. Ya. Karena telah merusak alat-alat musiknya. Maka dimasukkan di satu tempat tersebut seorang yang ahli ibadah, yang ahli zuhud, dimulai dengan ibadah sholat. Masuk ke dalam ruangan tadi, dia sholat, ya. Dan gak peduli meskipun didekati dengan ular, ya, tentunya ya ular-ular yang berbisa, ya. Maka wala yubali biha, gak peduli bahkan ular tadi cuma menjilati dan gak sampai menggigit seorang yang ahli ibadah tadi. Maka ketika di pagi hari Marwan ibnul Hakam
memerintahkan kepada pasukannya untuk melihat tawanannya tadi. Bagaimana keadaannya? Apakah sudah meninggal? Apakah dia sudah dalam keadaan sakit karena kena gigitan ular, ataupun dia sudah mati? Maka diperintahkan, lihatlah, bukan hanya ular tapi banyak binatang buas dan juga kalajengking, ular, binatang-binatang yang berbisa. Maka tentara atau pasukannya Marwan bin Hakam mendapatkan orang yang ibadah tadi asik dikelilingi ular tadi, dia dalam keadaan tetap sholat, tetap ibadah. Ya. Heran Marwan bin Hakam, kok bisa? Ya. Kok bisa dia nggak digigit ular? Wa akhrajuhu, karena dia heran dan nggak disakiti oleh ular. Akhrajuhu, membebaskan orang tersebut. Ya. Maka ya, kalau kita memang karena ikhlas karena Allah, melakukan satu amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah akan menolongnya. Allah akan menolong dan memberikan perlindungan. Ya, meskipun orang tersebut akan ditangkap, akan ditawan, dan akan diberi hukuman. Ya. Tapi mendapatkan riayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut yang merusak kemungkaran, yang merusak hal-hal yang bersifat kemaksiatan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yastati fa bilisanihi, maka seseorang yang derajat yang kedua, kalau kita enggak bisa merubah dengan apa yang kita miliki dari kekuasaan, jabatan atau power yang kita miliki, dari kekuatan yang kita miliki, maka derajat yang kedua merubah kemungkaran tersebut dengan lesannya. Kita ingatkan. Ya, itu kan sekarang bahkan orang enggak peduli dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Ya. Mungkin kalau dulu ada orang berbuat mesum di samping jalan diingetin. Sakniki ya, tambah difoto. Disebarkan kemaksiatan tadi. Dulu kalau ada orang berbuat kemaksiatan diingatkan dengan lesan, hati-hati, enggak usah diteruskan, karena perbuatan tersebut akan mendatangkan azab dan musibah dari Allah. Tapi kadang sakniki ngelawan, Pak. Ya. Sakniki ngelawan. Ya. Sudah tahu masjid ini tempat ibadah, sudah tahu masjid ini tempat untuk ketaatan, tapi masih ada orang berbuat kemaksiatan. Ya. Diingatkan marah. Ya. Kadang dia bergurau di masjid, kadang sudah enggak sholat, enggak ibadah, enggak melakukan amal ibadah, tapi ngambil listriknya masjid, Pak. Ya. Kan ngambil listriknya masjid, setrumnya lemes. Tapi hanya cuma untuk istirahat. Ya, kalau untuk istirahat mungkin masih bisa, tapi karena hanya kadang untuk hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah taala. Padahal semestinya masjid tadi untuk ibadah, tapi banyak orang menggunakan masjid sekarang untuk tempat-tempat yang mendatangkan murkahnya Allah. Kalau satu contoh, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, insyaallah mudah-mudahan enggak terjadi di tempat kita. Ya. Niku masjid menggalang dana dengan mendatangkan biduan di depan masjidnya, Pak. Ya Allah. Menggalang pembangunan masjid tapi mendatangkan biduan, hasilnya katanya untuk sumbangan masjid. Ya Allah. Ya. Niku terjadi sekarang niku. Berada di halaman masjid. Ya. Masjid Akbar lagi. Ya. Terus ya nopo takmir ngoten niku.
Ya, bukannya kemungkaran niku dihilangkan tapi didukung sakniki, Pak. Kemungkaran niku tambah didukung. Disumbang kemungkaran niku. Dengan niat katanya kan hasilnya untuk pembangunan masjid, tapi dengan cara kemungkaran, dengan cara kemaksiatan, sampai datangkan biduan dan yang lain-lain. Nopo gak tambah gede tuh sone niku. Nggih. Bukan menghilangkan kemungkaran, justru napa? Mendatangkan kemungkaran. Ya. Makanya gak usah dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini jalan untuk yang kebenaran, ini jalan kemaksiatan. Ini jalannya ke neraka, niki jalannya ke surganya Allah taala. Ya. Tapi lek kados ngoten terus napa nggih. Ya. Ya, kemaksiatan ya, apa dibungkus dengan pembangunan dana masjid. Maka juga orang yang mengucapkan dengan lisannya pertama dengan kalimat yang halus, mengingatkan ya, dengan meninggalkan kemungkaran tersebut, atau yuwabbihu, menjelekkan perbuatan tersebut. Sampai ini ke orang Islam, masuk nggak ngerti, iki diharamkan, iki diharamkan dalam syariat agama Islam. Dan dampak dari kemaksiatan sampean itu bukan hanya apa? Bukan hanya sampean yang merasakan, kita juga akan dapat laknatnya Allah. Maka ketika banyaknya kemaksiatan, Allah akan menurunkan azab ya ummu saleh wa taleh, yang mana azab itu akan merata, baik orang tadi orang yang baik ataupun orang yang jahat, orang yang jelek, ahli maksiat. Ketika azab Allah sudah diturunkan, semuanya kena. Tapi kan kadang ada orang ngelakoni maksiat, ngelakoni dosa, berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa, seenaknya mengatakan sing nglakoni aku, sampean kok ngurus. Nggih. Yang berbuat dosa dan kemaksiatan diriku, kenapa engkau ikut campur? Ya. Niku sampean harus dipertegas. Perbuatan orang tersebut apa? Merasa pengen menang sendiri. Nah. Kalau memang kita nggak kuat, Pak, ya laporkan pihak yang berwajib. 2 kali 3 kali nggak mau diingatkan, laporkan. Ya, dalam peraturan apa? Undang-undang negara kita dilarang. Zina niku dilarang. Ya, minuman keras niku dilarang. Kadang kita mengingatkan dengan lesan nggak mampu, ya takut ngilingno. Berat lesan niki apa untuk mengingatkan orang berbuat kemungkaran. Nanti kalau aku mengingatkan, nanti akan dimusuhi, atau nanti banyak orang yang nggak senang, ya paling ya golongan mereka yang nggak senang. Makanya dalam syair dikatakan imshi fi tariqillah wa la tubali ala ahadin. Berjalanlah engkau di rel garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah peduli dengan orang lain mau ngomong apa, terserah. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, melarang orang lain untuk kemaksiatan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Bahkan diceritakan dulu di zaman Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala membinasakan, memberikan azab 100.000 dari Bani Israel itu mati semua. Allah nurunkan azab. Ya. Maka salah seorang nabi dari Bani Israel nanya, ya Allah, ya, kenapa engkau berikan azab? Sedangkan di antara mereka itu ada orang-orang yang soleh, ya, ada orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril agar menyampaikan kepada Nabi tersebut
sampaikan wahai Jibril, karena orang-orang soleh sudah nggak peduli lagi. Jadi misalnya 60.000 orang yang berbuat kemaksiatan, yang 40.000 itu nggak punya kepedulian, ya, nggak punya kepedulian kalau orang yang berbuat maksiat nggak dilarang, nggak dicegah. Padahal tahu niku melanggar agama, melanggar syariat, tahu kalau itu perbuatan dosa, tapi dibiarkan. Nah niku nggak ada kepedulian sesama muslim, sesama orang yang beriman. Nah itu akan mendatangkan bala dan musibah dari Allah Ta'ala. Makanya kita harus punya sifat kepedulian. Dimanapun kita belajar mengingatkan dari hal-hal yang remeh, yang melanggar ketentuan dan syariat Allah. Oh nggak apa-apa, ini bukan narkoba, nggak begitu mabuk, sedikit minumnya, tetap kita larang. Oh nggak apa-apa, kadang cuma digonceng pacarnya, nganggep itu biasa. Padahal belum nikah, nggih mulai langsung hamil 3 bulan bro. Itu suatu kemaksiatan. Kita harus peduli kepada anak-anak kita. Orang tua harus peduli kepada anaknya, baik yang laki ataupun perempuan. Jangan nganggap remeh. Kan teman sekolah, teman tetangga dan yang lain-lain. Maka selama niku kemaksiatan dan gak ada larangan dari orang tua, gak ada larangan dari keluarga, maka ketika seorang anak melakukan satu kemaksiatan, orang tua dapat imbasnya, akan mendapatkan dosa. Bahkan orang tua akan dituntut oleh anaknya nanti di hari kiamat. Ya Rabb, ya Allah, jangan Engkau masukkan orang tuaku ke surga, masukkan orang tuaku ke neraka, karena dulu enggak pernah mengajarkan mana yang halal, mana yang haram. Enggak pernah mengingatkan kalau itu perbuatan dosa, enggak pernah mengajarkan kalau itu kemaksiatan, kalau itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Nganggap anaknya sudah ngerti, nganggap anaknya itu suatu kebebasan. Masih muda, nanti restue baru nyuruh anaknya tobat. Maka itu suatu hal-hal yang jangan sampai kita terlena dengan dengan perbuatan yang dilakukan keluarga kita yang melanggar norma-norma agama, karena rahmat dan keberkahan gak akan menempati rumah tersebut. Contohnya gak usah ninggalin gak usah minum khamar, orang ninggalin sholat dalam keluarga menjadikan rumahnya gak berkah. Rezekinya kurang berkah, anaknya enggak berkah, harta yang didapat kurang berkah. Karena orang tadi telah melanggar perintahnya Allah. Allah perintahkan nyuruh sholat tapi disia-siakan sholat tadi. Yang terakhir, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau engkau enggak bisa mengingatkan dengan kekuasaan, mengingatkan dengan lesanmu, mengingatkan dengan mulutmu, yang terakhir fa biqalbihi, kita ada perasaan ingkar dalam hati. Ada ingkar di dalam hati kita kalau kemaksiatan tersebut dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi kita nggak mampu untuk mengingatkan. Kita lewat, ada orang berbuat mesum, tapi kita nggak mampu untuk mengingatkan, nggak mampu. Hati ini ingkar, termasuk dosa. Napa maneh sampai ridho. Ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Ridho atas perbuatan maksiat itu dosa, Pak. Meskipun jauh tempatnya, jauh perbuatan maksiat, tapi kita ridho dengan adanya kemaksiat,
ridho norma-norma agama dilanggar, niku suatu perbuatan dosa. Ya. Kan saiki kadang orang sudah nggak bisa mencegah dengan kekuasaan dan lesannya, hati nggak ingkar, nyumbang maling. Hatinya nggak ingkar, ditambahin dengan nyumbang kemaksiatan. Aku 10 juta. Masjid nggak pernah ngasih, madrasah TPQ nggak pernah nyumbang, tapi perbuatan kemaksiatan royal. Wis apa jari aku? Napa tirose kula niki ada 20 juta, 25 juta mendukung adanya satu kemaksiatan. Padahal tahu kalau minuman keras khamar itu dilarang oleh Allah, tahu kalau narkoba dan yang lain-lainnya itu dilarang oleh agama, tahu perbuatan mesum itu dilarang, tapi justru mengeluarkan hartanya untuk hal-hal kemaksiatan. Itu sebagian ada, Pak, padahal orang Islam ngaku Nabi Muhammad nabinya, Islam sebagai agamanya, Allah adalah Tuhannya, tapi perbuatan kemungkaran didukung, Pak. Ya. Perbuatan kemungkaran didukung. Padahal dalam hadis la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nabi dalam satu hadis beliau bersabda, hendaklah kalian benar-benar menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian pemimpin-pemimpin yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Maka karena enggak adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, banyaknya pemimpin yang enggak punya rahmat dengan rakyatnya, enggak punya kasih sayang dengan rakyatnya. Yad'u khiyarukum, berdoa orang-orang yang soleh di antara kalian, la yustajabu lahum, Allah enggak mengijabai, Allah enggak mengkabulkan, karena sedikitnya atau enggak adanya orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada satu ancaman, ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi, tidaklah satu kaum berbuat kemaksiatan, satu umat berbuat kemaksiatan, kemudian mereka mampu untuk menghilangkan perbuatan maksiat dan dosa, fala yughayyiru, mereka enggak merubahnya. Padahal mereka mampu, punya jabatan, punya kekuasaan, mampu untuk mengingatkan dengan lesannya, tapi diam tok. Illa ayyushika ayya ummahumullah biiqamihi, yang dikhawatirkan tidak lama lagi Allah akan menurunkan azab dan musibahnya. Allah menurunkan azab dan musibah. Mungkin terjadinya azab dan musibah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab dan musibah di tempat yang lain. Mungkin banyaknya kaum muslimin yang dihinakan oleh orang kafir karena banyaknya dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin yang belum diampuni oleh Allah taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang muslim di dalam orang-orang yang kafir karena banyaknya dosa-dosa yang belum diampuni dan sedikitnya orang yang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus sadari betapa banyak azab dan musibah. Mungkin kita merasa aman, enggak ada azab di tempat kita, enggak ada musibah, tapi di tempat lain bahkan enggak adanya orang yang berbuat amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, itu sudah suatu musibah. Enggak ada
hatinya tergugah. Kenapa diriku kok masih diam padahal kemungkaran di depan mata? Kenapa hatiku enggak tergerak padahal kemaksiatan di depan mata? Kok enggak bisa mencegah? Kenapa? Perlu kita tanyakan. Maka dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang didasari dalam kaidah-kaidah agama. Setiap manusia tadi, setiap orang Islam, setiap orang mukmin wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebisanya, semampunya. Meskipun hanya dengan melalui medsos yang kita punya, meskipun kita hanya memasang satu tulisan yang berisikan agar seorang tersebut tidak melakukan kemaksiatan dan larangan Allah Ta'ala, ya. Meskipun hanya dengan sebuah kata-kata yang orang lain menganggap itu ucapan biasa, tapi selama yang kita ucapkan tadi ajakan untuk berbuat kebaikan, ajakan untuk menggapai ridha Allah, menggapai rahmatnya Allah, maka kita kerjakan. Maka dikatakan dalam sebuah cerita, ada yang bertanya seorang ulama, dengan apa malaikat tahu kalau orang tadi berbuat kebaikan ataupun berbuat dosa? Maka seorang ulama tadi mengatakan, jika orang tadi berbuat kebaikan, maka akan keluar bau yang harum dari lesannya, dari badannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang tadi berbuat kemaksiatan, maka malaikat akan mendatangi karena dalam dirinya dan lesannya berbau busuk. Itu yang harus kita ingat. Jadi ketika seorang tadi melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, sesungguhnya orang tersebut telah menyiksa dirinya sendiri. Bukan hanya menyiksa orang lain, tapi hakikatnya telah menyiksa dirinya sendiri dan telah menyakiti hatinya orang lain. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dari perbuatan kemaksiatan dan dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kaum muslimin dari bala dan musibah, dan mudah-mudahan kita didekatkan kepada amal ketaatan dan amal ibadah. Kita jangan lupa selalu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hilangkanlah kemaksiatan, hilangkanlah kemungkaran, hilangkanlah hal-hal yang menyebabkan murka dan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara-perkara yang menyebabkan datangnya rahmatnya Allah, yang datangnya maghfirahnya Allah, datangnya ampunan Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin dimanapun berada, Allah selalu buka hati mereka untuk melakukan taat dan ibadah kepadanya, dibuka untuk selalu menerima hidayah dan taufiknya, dibuka untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan syariat-syariat agama Allah. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin yang adil kepada rakyatnya, dijadikan pemimpin kita di masa depan, dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, selalu menjalankan amanahnya dengan benar, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa beban amanah dari umat dan menjalankan semuanya dengan benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, aslihil imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim fil khairat wadfa syarra ba'dihim an ba'din. Allahumma antal alim bi dhunubina fa aslihha wa antal alim bi sarairina fasturha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.